Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah pemakaman sunyi, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Orang-orang menangis, wajah mereka murung. Namun di antara kerumunan itu, tampak seorang sufi tua yang tersenyum lembut. Orang-orang menatapnya heran. Bagaimana mungkin ada orang yang tertawa di pemakaman? Bagaimana bisa di tempat duka? Ia justru tampak bahagia. Seorang pemuda memberanikan diri, menghampirinya dan bertanya, "Wahai Syekh, apakah engkau tidak bersedih melihat saudara kita telah meninggal dunia?" Sufi itu menatap kubur yang baru tertutup tanah, lalu berkata pelan, "Aku tidak tertawa karena aku gembira atas kematian, tapi karena aku melihat pintu keabadian terbuka bagi seorang hamba Allah yang telah selesai menunaikan ujian." Dunia, bagi para sufi, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan perjalanan pulang. Ini adalah janji yang pasti. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Bagi kita orang awam, kubur mungkin terlihat sebagai akhir segalanya. Namun bagi para arifin, para bijak bestari, kubur adalah gerbang menuju cahaya. Mereka memandang dunia ini seperti tamu di rumah orang lain. Seorang tamu tentu tidak akan membangun rumah di tempat ia hanya singgah sebentar. Sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang masyhur, Ihya Ulum Al-Din, dunia adalah ladang bagi akhirat. Barang siapa menanam kebaikan di sini, ia akan memetik buahnya di sana. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib berkata, engkau tidak akan mencintai dunia jika engkau telah mengenal kematian, karena dunia hanyalah tirai yang menutupi wajah kekekalan. Sufi yang tertawa di pemakaman itu tidak buta perasaan. Ia tidak menertawakan kesedihan orang lain, tetapi tertawa dalam sebuah kesadaran yang mendalam bahwa hidup ini hanyalah mimpi yang panjang, dan kematian adalah saat kita terbangun menuju kenyataan yang sesungguhnya. Beliau berkata, aku tertawa karena manusia seringkali menangis saat seseorang lahir, padahal ia sedang memulai sebuah perjalanan yang berat, dan mereka menangis saat seseorang meninggal, padahal ia baru saja dibebaskan dari penjara dunia. Bagi para sufi, kematian bukanlah musuh yang menakutkan, tetapi kekasih yang datang menjemput. Maestro Sufi Syekh Jalaluddin Rumi menulis dalam mahakaryanya Matnawi, kematian bagi pecinta Allah bukanlah kegelapan, tapi fajar yang menyingkap tirai antara hamba dan kekasihnya. Di kesempatan lain, Rumi bahkan berkata, jangan tangisi kematianku, karena itu adalah hari pernikahanku dengan yang kucintai. Pandangan ini selaras dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiah bagi orang beriman adalah kematian. Mengapa disebut hadiah? Karena kematian bagi mereka bukanlah kehilangan, melainkan sebuah kepulangan yang agung ke hadirat Allah. Sebagaimana firman Allah yang indah dalam surat Al-Fajr, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diri, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Para ulama terdahulu, seperti Imam Hasan Al-Bashri, pernah berkata, wahai anak Adam, engkau sejatinya hanya berjalan dari satu rumah ke rumah lain, dari rahim ibumu ke dunia, dari dunia ke kubur, dan dari kubur menuju keabadian. Para sufi memahami dengan sangat baik bahwa dunia ini hanyalah bayangan. Ia tampak nyata, tapi sesungguhnya ia hanyalah pantulan dari cahaya akhirat yang abadi. Oleh sebab itu, ketika seorang sufi menyaksikan kematian, ia tidak melihat sebuah kehilangan, tetapi sebuah pertemuan. Orang yang telah memahami rahasia Allah tidak lagi takut pada kematian, karena ia tahu bahwa Tuhan tak pernah sekalipun menipu janjinya. Ingatlah sabda Rasulullah, sesungguhnya dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Sufi itu tertawa karena ia tahu jika dunia adalah penjara, maka kematian adalah pembebasan. Dan siapa yang telah bebas, pantaskah ia tidak tersenyum? Seorang sufi besar, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, berkata, siapa yang mengenal Allah, ia tidak akan bersedih atas dunia dan tidak takut akan kematian. Karena kematian hanyalah perpindahan tempat bagi ruh yang mencintainya. Syekh Ibrahim bin Adham menambahkan sebuah renungan yang menusuk kalbu
Orang yang takut mati adalah orang yang belum siap menemui kekasihnya. Maka bagi seorang sufi, panggilan kematian adalah sebuah undangan ilahi, dan siapapun yang mencintai pasti akan merasa bahagia saat diundang oleh yang paling ia cintai. Lantas, bagaimana cara mereka mencapai ketenangan seperti itu? Sufi yang tertawa di pemakaman itu sejatinya sudah lama mati, bukan tubuhnya, tapi egonya. Mereka belajar mati sebelum mati, sesuai dengan hadis maknawi yang sering dikutip para ulama tasawuf. Mutu qabla anta mutu, matilah sebelum kamu mati. Apa artinya mati sebelum mati? Artinya adalah mematikan hawa nafsu, memadamkan api kesombongan, mengubur dalam-dalam cinta pada dunia, agar hati dapat hidup dengan cahaya Allah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dalam kitab Al-Hikam, matilah dari hawa nafsu sebelum engkau mati secara jasmani. Karena siapa yang mati dari nafsunya, ia akan hidup dalam kehadiran Tuhannya. Ketika seorang sufi telah mati dari segala keinginan duniawinya, ia akan mampu tertawa di tengah pemakaman. Karena yang mati baginya bukan lagi kesadaran hakiki, melainkan hanya kulit sementara yang membungkus jiwa yang abadi. Aku tertawa, kata sang sufi, menutup perbincangan, karena kematian bukanlah akhir dari hidup, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Semoga kisah ini memberikan kita hikmah dan ketenangan dalam memandang kehidupan dan kematian. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkan sebagai ibadah agar Allah meridhai dan menjadikannya amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima